Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Indri hari ini, Selasa 9 November. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya, dan mereka yang sakit kita berdoa semoga segera dipulihkan. Semoga Anda tetap semangat dan sehat selalu. Injil yang akan menjadi permenungan kita hari ini dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja kita memperingati pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Pesta ini begitu penting dalam sejarah perkembangan gereja. Mengapa demikian? Sebelum tahun 313, umat Kristen diburu, dikejar, disiksa, dibunuh. Bahkan banyak para martir yang mati dari jenjang waktu dari berdirinya gereja sampai tahun 313. Namun setelah Kaisar Konstantinus Agung tahun 313 mengeluarkan Edikt Milano, gereja mengalami perkembangan. Sebelumnya umat Kristen yang diburu itu beribadat di tempat-tempat tersembunyi, di rumah orang Kristen yang tertutup rapat, atau di bawah katakombe, makam-makam di bawah tanah mereka berkumpul untuk beribadat. Namun setelah tahun 313 ada nuansa yang baru, ada kesegaran yang muncul bahwa mereka diberikan kebebasan untuk beribadah. Nah, inilah menjadi kesempatan gereja untuk bangkit, dan kebangkitan gereja ditandai dengan pemberkatan Gereja Basilika Lateran tahun 324. Kehadiran Basilika Lateran menandakan 2 hal, bahwa gereja hadir, dan yang kedua, gereja diterima dan memberikan pengaruh yang positif terhadap orang yang ada di sekitarnya. Dan hari ini juga kita mendengarkan bacaan Injil ketika Yesus menyucikan bait Allah. Yesus membuat bait Allah kembali pada fungsinya. Kita mendengarkan banyak orang Yahudi yang menggunakan bait Allah menjadi tempat berjualan, untuk bisnis, untuk ladang-ladang, untuk mendapatkan keuntungan. Yesus sangat tidak setuju, maka Yesus melepaskan kambing domba, burung, dan juga menghamburkan uang penukar sebagai bentuk ketidaksetujuannya, karena orang-orang Yahudi saat itu menggunakan bait Allah sebagai ladang bisnis. Dan orang mengatakan kepadanya, "Apa hakmu untuk mengatakan itu?" Dan Yesus mengatakan, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya." Yang dimaksud oleh bait Allah oleh Yesus sendiri adalah dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan untuk merayakan pesta pemberkatan Basilika Lateran dan juga Injil yang kita renungkan hari ini? Gereja pada zaman ini dimaknai dengan 2 hal. Yang pertama, gereja sebagai bangunan. Yang kedua, gereja sebagai umat Allah, kita sendiri. Namun fungsi gereja tetap
yang saya katakan tadi ada dalam dua hal. Kehadiran gereja menandakan bahwa kehadiran kekristenan di situ, dan yang kedua menandakan bahwa pengaruh sosial yang diberikan oleh gereja mempengaruhi kebaikan bagi banyak orang. Nah, inilah juga yang harus kita tandahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehadiran kita sebagai gereja yang hidup harus menunjukkan bahwa kekristenan hadir, nuansa kekristenan hadir di dalam masyarakat itu. Dan yang kedua, memberikan pengaruh yang positif terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kehadiran gereja sebagai bait Allah memberikan nuansa yang lain, memberikan pengaruh yang positif, memberikan pengaruh yang mengubah orang menuju kepada kesejahteraan kebaikan bersama. Dan inilah yang dapat kita renungkan pada hari ini, bahwa kita sebagai anggota gereja menghadirkan Kristus dalam dunia ini di tengah masyarakat dan memberikan pengaruh yang positif sesuai dengan ajaran Kristiani yang kita hidupi. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.